Selamat datang di mata kuliah Kebijakan Kesehatan. Saya Dani Ferdian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep good governance atau tata pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting. Setelah sekian lama proses kebijakan dilakukan secara top-down, artinya penentuan kebijakannya biasanya berasal dari atas, pejabat yang berwenang, tanpa mengikut sertakan masyarakat dan stakeholder yang lainnya, maka akibatnya banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang telah berjalan. Semenjak bergulirnya era reformasi di Indonesia sampai saat ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk berbenah dalam membentuk sistem politik yang demokratis. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru telah mengubah dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia, pengambilan kebijakan publik seringkali dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah secara teknokratis. Selain itu, proses pembuatan kebijakan juga sering dilakukan semata-mata berstandar pada orang-orang ahli yang di pusat dengan kurang memperhitungkan aspirasi masyarakat di daerah, bahkan tidak melibatkan pemerintah lokal. Para pelaksana yang ada di daerah tinggal mengimplementasikan juklak-juklak yang disodorkan pusat, hampir tidak pernah terjadi diskusi publik yang kemudian dijadikan sebagai masukan dalam kebijakan. Namun, pada saat era reformasi bergulir, terjadilah ledakan partisipasi. Akan tetapi karena secara kultural dan institusional masyarakat kita belum memiliki pengalaman berdemokrasi, maka ledakan partisipasi tersebut justru sering mendatangkan hal-hal yang bersifat negatif dan destruktif. Konsepsi partisipasi masyarakat terkait secara langsung dengan ide demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan, baik itu tenaga, pikiran, maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan di era demokratisasi seperti yang sedang bergulir di tanah air ini, yaitu partisipasi tidak langsung, seperti partisipasi melalui media massa cetak dan elektronik, dan partisipasi langsung dengan menggunakan struktur-struktur mediasi. Partisipasi tidak langsung ini adalah partisipasi contohnya melalui media massa. Partisipasi melalui media massa ini termasuk bentuk partisipasi tidak langsung. Media komunikasi secara prinsip terbagi menjadi dua bentuk, yaitu media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya, dan elektronik seperti radio, televisi, internet, dan sebagainya. Harus diakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas peran masyarakat dalam partisipasi ini. Yang kedua adalah partisipasi langsung. Partisipasi langsung didefinisikan sebagai partisipasi yang melibatkan banyak orang yang memanfaatkan ruang publik fisik untuk tujuan artikulasi kepentingan. Partisipasi langsung dapat berupa partisipasi yang menempati ruang publik fisik seperti gedung DPR, balai pertemuan, lapangan terbuka, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah dengar pendapat yang dilakukan antar warga masyarakat dengan pihak eksekutif atau legislatif di gedung DPR dalam rangka mencapai kesepakatan atas suatu kebijakan tertentu. Partisipasi masyarakat ini dalam kebijakan kesehatan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah dapat memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan kesehatan. Adanya partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan dan memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga tahu mengenai kebijakan yang diambil dan terlibat dalam perumusannya. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
Pelibatan warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan memberi kesempatan warga untuk mengetahui rencana kebijakan pemerintah, kesempatan agar pendapat mereka didengar, dan memberikan input pada pembuatan kebijakan. Semua itu memungkinkan adanya penerimaan yang lebih luas terhadap hasil kebijakan dan menunjukkan keterbukaan pemerintah. Hasilnya, eksekutif dan legislatif juga lebih dapat dipercaya, sehingga legitimasinya juga akan meningkat. Dan yang berikutnya adalah efisiensi sumber daya. Karena tingkat penerimaan masyarakat lebih tinggi dan spontan, maka sumber daya yang tadinya digunakan untuk sosialisasi kebijakan dan menangkal penolakan dari warga masyarakat, maka sumber daya untuk itu dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih strategis, misalnya meningkatkan pelayanan publik. Adapun dampak negatif tidak aktifnya partisipasi masyarakat, diantaranya adalah rendahnya efektivitas kebijakan kesehatan, tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh, menyebabkan rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan, tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas dan terhambatnya pelaksanaan, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat menyebabkan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Sementara hambatan partisipasi dari masyarakat diantaranya adalah budaya paternalisme, takut bertindak beda, apatisme akibat masyarakat jarang diajak dalam proses kebijakan, dan tidak adanya trust atau kepercayaan dari masyarakat. Tujuan partisipasi ini diantaranya adalah untuk memberikan informasi, memperoleh feedback, melibatkan stakeholder dan menjadikan aspirasi sebagai pertimbangan, bekerja sama sebagai mitra, dan menempatkan stakeholder sebagai pembuat keputusan. Nah, jika kita lihat pada slide ini, partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan pada seluruh tahap siklus atau proses pengembangan kebijakan kesehatan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan agenda atau agenda setting. Masyarakat dapat memasukkan atau menyampaikan masalah, memberi masukan terhadap masalah-masalah mana saja yang perlu dijadikan prioritas, dan berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lainnya. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, untuk memberi masukan terhadap prioritas berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap implementasi, tentu saja masyarakat berpartisipasi sebagai pihak yang melaksanakan atau terdampak kebijakan tersebut. Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah diterapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat terlihat dari bagaimana masyarakat patuh terhadap kebijakan karena mereka merasa sudah sesuai aspirasinya, atau justru kebalikannya, masyarakat merasa dirugikan atau tidak merasa tersalurkan aspirasinya. Keberhasilan maupun hambatan-hambatan kebijakan kesehatan seperti itu tentu berkaitan dengan peran serta atau partisipasi masyarakat. Dan untuk tahap evaluasi, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan ini tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Dan pada tahap ini, masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam memberikan pandangan dan masukan dalam proses evaluasi kebijakan. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda silahkan untuk memberikan contoh partisipasi masyarakat pada masing-masing siklus kebijakan kesehatan atau dalam proses pengembangan kebijakan kesehatan tersebut. Anda dapat mengirimkan tugas ke email dani.ferdian@unpad.ac.id maksimal 1 minggu setelah perkuliahan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain.